Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah dalam video kali ini kita akan membahas tentang hijab dan mahjub. Jadi apa pengertian hijab dan mahjub dalam ilmu faraid? Jadi dari segi bahasa, hijab itu artinya penghalang atau mencegah atau menghalangi. Jadi makna hijab dalam ilmu faraid berarti adalah orang yang menghalangi orang lain untuk mendapatkan warisan. Jadi di sini bisa kita artikan ahli waris yang menghalangi ahli waris yang lain. Nah, sementara orang yang terhalang, ahli waris yang terhalang itu disebut dengan mahjub. Jadi kita kenal dengan hijab dan mahjub. Jadi hijab dan mahjub itu yang sebagaimana kita ketahui dalam ilmu faraid berarti ahli waris yang lebih dekat menghalangi ahli waris yang lebih jauh tingkat kekerabatannya dengan yang meninggal dunia. Itu pengertian hijab. Jadi terhalangnya ahli waris untuk mendapatkan harta warisan karena ada ahli waris yang lebih dekat tingkat kekerabatannya dengan yang meninggal dunia. Jadi ini pengertian hijab. Jadi hijab itu ada dua. Yang pertama adalah hijab hirman dan yang kedua adalah hijab nukson. Hijab hirman itu yaitu terhalangnya secara keseluruhan bagian warisan seseorang karena adanya ahli waris yang lebih dekat tingkat kekerabatannya dengan waris. Jadi artinya ada ahli waris yang terhalang oleh ahli waris yang lain tidak mendapatkan sama sekali karena adanya ahli waris yang lebih dekat tingkat kekerabatannya dengan yang meninggal dunia. Misalnya kita contohkan ahli waris hak waris kakek. Jadi kakek ini terhalang karena masih ada ayah. Ketika ayah sudah tidak ada atau sudah meninggal dunia, baru kakek menjadi ahli waris. Jadi kakek ini karena masih adanya ayah dari yang meninggal dunia, maka kakek dari yang meninggal dunia terhalang. Jadi ini hijab hirman, terhalang secara keseluruhan. Kemudian hijab nukson ini yaitu dia berkurangnya hak waris seseorang karena adanya ahli waris lain. Jadi dia ini tetap sebagai ahli waris, namun kadar bagiannya menjadi berkurang karena ada ahli waris yang lebih dekat. Misalnya ini, hak waris ibu, dia itu mendapat sepertiga, tetapi dia berkurang menjadi bagiannya 1/6 karena adanya anak keturunan yang meninggal dunia. Jadi ketika anak keturunan tidak ada, ibu mendapat 1/3. Nah, ketika anak keturunan yang meninggal dunia adanya anak keturunan meninggal dunia, maka dia menjadi 1/6. Nah, ini adalah hijab nukson. Jadi bisa kita ambil mudahnya hijab hirman ini terhalang secara keseluruhan, tidak mendapat sama sekali si kakek karena adanya ayah. Kemudian hijab nukson itu adalah berkurangnya bagian. Jadi ibu berkurang bagiannya dari 1/3 menjadi 1/6 karena adanya anak keturunan yang mewaris. Jadi perlu kita ketahui hijab hirman dengan hijab nukson. Namun nanti kita ini akan yang kita ketahui itu adalah hijab. Jadi ya insya Allah nanti kita akan hijab nukson di dalam contoh-contoh soal nanti akan kita bahas lebih lanjut. Jadi akan kita bahas hijab hirman secara detail. Nah ini contoh hijab nukson. Ahli waris suami, dia mendapat setengah jika yang meninggal dunia itu ini mewaris. Mewaris ini artinya yang meninggal dunia tidak mempunyai anak atau cucu. Jadi ketika tidak mempunyai anak dan cucu, maka suami dapat setengah. Nah, dia menjadi dapat 1/4 jika yang meninggal dunia itu mempunyai anak dan cucu atau cucu. Demikian juga istri, bagiannya 1/4 jika yang mewaris tidak mempunyai anak atau cucu. Ketika yang mewaris mempunyai anak atau cucu, dia menjadi 1/8. Ini hijab nukson. Begitu juga dengan ibu, dia mendapat 1/3 jika mewaris tidak mempunyai anak atau cucu dan menjadi
1/6 jika mewaris mempunyai anak atau cucu. Demikian juga cucu perempuan, jika tidak ada anak perempuan, dia mendapat setengah. Tapi ketika ada seorang anak perempuan, dia menjadi 1/6. Nah, di sini. Tapi jika ini ada 2 orang anak perempuan, maka terhijab cucu perempuan. Insya Allah nanti dalam contoh soal kita bahas lebih lanjut. Nah, di sini skema seluruh ahli waris. Jadi dari keseluruhan ahli waris ini tidak serta-merta mendapat sebagai ahli waris. Jadi yang mana terhijab, yang mana yang menghijab. Jadi ini semua bagian ahli waris. Nanti ada yang terhijab, ada yang tidak terhijab. Nah, jika semua golongan ahli waris ada, yang berhak dapat harta warisan hanya ahli waris utama. Jika semuanya ini ada, ahli waris, yang berhak hanya ahli waris utama. Siapa dia? Anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, suami, atau istri. Nah, begini dia. Ini skema ahli waris keseluruhan. Jadi ini keterangannya, yang warna merah ini adalah terhalang, terhijab. Jadi mereka ini mahjub, orangnya mahjub. Yang warna hijau meninggal dunia, warna hitam ahli waris. Jadi nanti jika ada warna merah berarti terhalang, jika sudah warna hijau berarti sudah meninggal dunia, yang warna hitam ahli waris. Jadi ini ahli waris utama. Ibu, ayah, anak laki-laki, anak perempuan. Ayah menghalangi nenek dan kakek. Ibu menghalangi nenek, ini hijab hirman. Anak laki-laki menghalangi cucu laki-laki dan cucu perempuan. Nah, para saudara di sini, saudara kandung dan sebagainya, paman, keponakan, sepupu terhalang karena masih ada ayah, anak laki-laki atau cucu laki-laki. Nah, kita lihat sebagai contoh ini, jika ibu meninggal dunia, baru nenek dapat. Jika dia tidak meninggal dunia, maka nenek terhalang. Ini hijab hirman. Kemudian jika ayah, kakek terhalang. Jika ayah sudah tidak ada, kakek dapat. Jika dua-duanya ayah dan ibu dari meninggal dunia, baru nenek pihak ibu, nenek pihak bapak, kakek pihak bapak baru mendapat sebagai ahli waris. Nah, jika garis leluhur sudah tidak ada, maka garis keturunan sebagai ahli waris. Ini, jika sini sudah tidak ada semuanya, meninggal dunia atau tidak ada, maka garis keturunan sebagai ahli waris. Nah, begini dia. Ini warna hijau sudah meninggal dunia, maka ahli waris. Di sini belum, karena masih ada anak laki-laki, cucu laki-laki masih ada. Nah, jika anak laki-laki tidak ada, baru cucu laki-laki dan cucu perempuan sebagai ahli waris. Jika dia masih ada tadi, nah dia terhijab merah. Kemudian anak perempuan. Nah, jika ada 2 orang anak perempuan, maka cucu perempuan terhalang. Perlu kita ingat, jika cuma 1 orang, ini tidak terhalang. Nah, jika tidak ada anak keturunan, anak dari yang meninggal dunia, baru cucu-cucu dapat. Nah, cucu perempuan bersama ayah ibu. Ini tidak bisa terhijab, tetap mereka bersama. Nah, jika garis keturunan tidak ada, maka garis leluhur sebagai ahli waris. Jadi, jika ini sudah tidak ada, tetap di sini sebagai ahli waris. Nah, ini meninggal dunia atau tidak ada, tidak punya anak, maka ayah dan ibu sebagai ahli waris. Di sini masih terhijab karena masih ada ayah. Nah, kapan garis al-wasi sebagai ahli waris? Ini, kapan mereka ini sebagai ahli waris? Jika sudah tidak ada lagi salah satu dari 3 ahli waris, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki, dan ayah. Jadi, jika sudah tidak ada ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki, maka di sini baru kita nyebrang di sini. Ini dia. Ayah sudah tidak ada, anak laki-laki tidak ada,
cucu laki tidak ada, baru saudari perempuan kandung dan saudara laki-laki kandung sebagai ahli waris. Namun jika masih ada ayah, anak laki-laki maupun cucu laki-laki, di sini terhijab semua. Nah, saudari perempuan kandung ini jalurnya begini. Nah, jika di sini masih ada saudara kandung, maka saudara saya terhijab. Nah, begini dia. Jika sudah tidak ada, ini meninggal dunia, baru dapat sebagai ahli waris. Jika di sini sudah tidak ada, baru turun ke keponakan. Nah, jadi untuk jelasnya begini. Jika masih ada saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, maka keponakan terhijab. Ketika sudah tidak ada saudara laki-laki, baik sekandung maupun seayah, baru keponakan dapat. Ini sudah tidak ada, baru saudara seayah. Jika saudara seayah tidak ada, baru keponakan. Nah, keponakan yang anak dari saudara kandung, jika sudah tidak ada, baru anak keponakan dari saudara laki-laki saya. Nah, ini jalurnya. Jika di sini sudah tidak ada juga, baru ke paman. Nah, paman. Jadi ketika masih ada saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki saya, maupun anak laki-laki mereka ini masih ada, ayah masih terhijab. Ketika sudah tidak ada ini, atau meninggal dunia, baru paman, saudaranya ayah ini. Saudara laki-laki ayah sekandung. Jadi urutannya ketika saudara laki-laki ayah sekandung ada, ini terhijab masih. Saudara laki-laki seayah atau paman saya. Ketika ini sudah meninggal dunia, baru ke sini alurnya. Nah, ketika saudara laki-laki ayah seayah atau paman yang seayah sudah tidak ada, baru anak keturunan mereka ini tadi, anak saudari laki-laki ayah yang sekandung atau sepupu kita. Nah, sepupu yang sekandung. Jika sudah tidak ada sepupu yang kandung, baru ke anak laki-laki atau sepupu yang seayah. Nah, saudara laki-laki ayah yang seayah, anak mereka ini, jadi sepupu kita, paman seayah. Nah, kapan saudara seibu dapat warisan? Pertanyaan ini dari tadi merah terus ini. Nah, jadi kapan ini saudara seibu dapat warisan ini? Saudara seibu. Jadi saudara seibu ini baru dapat jika sudah ini dia. Nah, saudara seibu dia dapat baru ketika kakek, anak perempuan, cucu perempuan tidak ada. Jadi di sini dulu bapak tidak ada, anak laki-laki tidak ada. Jadi cucu laki-laki tidak ada, baru saudara kandung tidak dapat. Jika ini tidak ada, kakek tidak ada, anak perempuan tidak ada, cucu perempuan tidak ada, baru saudari seibu dengan saudari kandung dapat. Jadi yang jelasnya saudari perempuan seibu ini, dia baru dapat ketika kakek tidak ada, anak perempuan tidak ada, cucu perempuan tidak ada. Kalau mereka kakek masih ada, masih saudara perempuan kandung yang dapat. Memang nanti ada kakek yang pendapat bahwa kakek juga bisa menghalang saudara kandung. Nanti kita bahas ini kakek dengan ahli waris kakek dengan saudara kandung. Jadi mereka bisa mukosamah. Jadi ada yang mengatakan menghalang, ada yang mereka bersama. Insya Allah kita bahas yang lebih lanjut tentang ini. Nah, saudara perempuan, jika semua ahli waris di sini tidak ada, yang bapak, anak laki-laki, cucu laki-laki, kakek, anak perempuan, cucu perempuan, baru kita bisa nyebrang sini. Jadi ibu tidak berpengaruh di sini. Tidak mempengaruhi bagian mereka sini. Yang mempengaruhi hanya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Jadi saudara perempuan kandung sama saudara perempuan seibu. Jika sudah ini tidak ada, baru ke saudara seayah. Jika saudara seayah tidak ada, baru tadi ke keponakan. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Ini kita ulang-ulang. Dan insya Allah kita akan lanjutkan nanti dalam video bagian ahli waris. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon koreksi jika ada kesalahan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.